Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini utamanya tentang apa yang dia inginkan darimu. Jadi kita lihat ya, dianya siapa tuh terserah dirimu ya. Jadi kamu harus fokusin sama dia dan hubungan kamu. Jadi ini bisa sama gebetan, sama pasangan, atau sama siapapun dianya yang kamu pikirin atau yang kamu lagi fokusin saat ini. So, perlu diingat yang namanya general reading diperuntukkan untuk kolektif, jadi bisa resonate bisa tidak, dan energi bisa vice versa, dimana kalau yang namanya vice versa itu antara dua umat manusia ini kan kita energinya bisa terbolak-balik ya, jadi harus tahu energi kamu yang mana, atau istilahnya yang aku bacain ini kan yang paling dominan yang mana kayak gitu. Jadi kamu harus juga bisa paham dan melaah dari perkataan yang aku sampaikan. Nah, nanti pesan-pesannya itu kan kadang-kadang ada yang sesuai sama apa yang aku sampaikan. Jadi kadang-kadang secara harafiah seperti itu. Tapi banyak juga soal perkataan yang aku berikan itu ada kiasan-kiasan. Jadi perlu kebijakan, perlu kedewasaan untuk memproses apa yang aku sampaikan. Dan perlu diingat kalau ini adalah pembacaan soal antara kamu sama dia. Jadi fokusnya. Jadi sebelum nonton kita kamu pause dulu videonya, kamu fokusin sama hubungan kamu sama dia, entah itu memory, entah itu sambil mandangin foto dia. Jadi dipacu dari seperti itu. Jadi also kalau misalnya readingan di YouTube ini diperuntukkan untuk fun, jadi balik lagi dari energi kamu juga harus dibiasakan untuk tidak terlalu energinya terbelenggu sama problem untuk bisa claiming energi positif. Jadi gitu. Jadi kan di setiap video aku sampaikan kalau di setiap readingan aku sisipin energi positif atau energi healing. Jadi untuk claiming itu energi menyembuhkan, kita harus lepas juga dari apapun yang nge-trigger kita untuk merasakan itu. Contoh, kalau merasakan sedih itu tidak bisa kita abaikan ya, kita rasain dulu sedihnya gitu. Terus tapi we can say thank you for that feeling to come, jadi bisa dirilis juga perasaan sedihnya, and then memberikan ruang untuk energi positif yang datang. So aku langsung aja bakalan lihat dari energi kamu saat ini seperti apa. Baru nanti aku lihat energi orang itu, siapapun yang kamu berhubungan sama saat ini. Terus Spirit Guide, Angel, Divine Power, like God, and Jesus, honestly my ghost, I can speak the truth. Okay, so aku terangin ya. Terus Spirit Guide, Angel, Divine Power, like God, and Goddesses, honestly may ghosts, I can speak the truth, give information and protection to see through people who watch this video. Tell me about their current energy right now. Ada Ace of Swords. Kalau aku ngeliat secara energi saat ini sedang mengutamakan logika. Sebenarnya pengen mendapatkan fresh perspektif ya, pola pikir atau point of view yang lebih fresh lagi. Jadi kamu mencoba untuk bisa memahami keadaan dengan cara melihat keadaan itu seada-adanya. Jadi pakai logika dan diserap secara realita. Dan di sini ada victory. Jadi untuk beberapa dari kalian sedang mengalami sebuah keadaan yang namanya kemenangan. Cuman aku ngelihat untuk kebanyakan dari kalian ini juga ada sebuah komunikasi yang intens atau komunikasi yang sebenarnya berpihak ke kamu. Jadi contohnya di dalam sebuah komunikasi itu yang kamu pegang kendali gitu. Dari Ace of Swords sendiri di sini ada energi Libra, energi Gemini, dan energi Aquarius. Nah, kalau aku lihatnya di sini skill komunikasinya lagi membaik ya. Tell me about the people who watch this video, current energy right now. There's Spirit Guide, show me the truth. Ada Judgment. Nah, karena berpikiran dengan clear, akhirnya kamu bisa menilai segala situasi
dengan lebih bijak lagi. Aku ngelihat kalau dari judgment sendiri, ini kan walaupun dia menutup matanya, dia di sini punya mata ketiga yang terbuka. Bukan berarti secara harafiah kamu menggunakan mata ketiga kamu, tapi kalau dari judgment itu kita ngomongin soal menilai keadaan saat adanya itu. Gitu. Jadi lagi menerima apapun yang diberikan semesta, kamu menerima itu. Nah, kalau dari judgment sendiri, di sini juga energi Scorpio and Aquarius. Bisa dibilang kamu sudah paham kalau segala sesuatu yang kamu hadapin, permasalahan atau kebaikan itu memang semuanya datangin dari atas ridho yang di atas. Nah, makanya di sini kamu memahamin kalau di depan sana kamu punya future yang lebih baik. Terus lagi positif banget attitude-nya, pola pikirnya lagi positif banget, penuh dengan kedewasaan, dan kamu memprotek diri kamu sendiri dengan knowledge yang bagus. Knowledge itu atau pengetahuan bukan hanya pengetahuan akademis ya, tapi pengetahuan untuk melihat situasi. Karena di sini ada the world, ibaratkan situasi apapun yang kamu hadapin atau ibaratkan hidup kamu ini ada di genggaman kamu sendiri. Jadi kamu bisa lihat sisinya dari mana saja. Nah, di sini juga ada energinya Capricorn, Libra, Aquarius. Balik lagi kalau ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising dari birth chart kamu dan sifat. Di sini aku ngelihatnya ada vision bener-bener yang lebih baik lagi ya. Tapi untuk beberapa dari kalian juga punya intuisi yang bagus, yang terbuka, tapi kamu juga menyeimbangkan sama realita kamu. Nah, kalau dari sini aku ngelihatnya kamu survive sama keadaan. Jadi lebih ke arah oke, ini waktunya aku untuk selebrasi atau menikmati harmoni yang sudah ada gitu. Nah, dari sini kan ini major arcana ya. Jadi sebenarnya majornya adalah kamu menerima takdir seperti apa, and then kamu istilahnya gini, jujur sama diri sendiri, dan kamu benar-benar bertindak ke depannya lebih jujur lagi dan lebih apa adanya. Saat kamu memang jadi orang yang apa adanya, ini kan clear nih semuanya. Istilahnya intention kamu clear, tujuan kamu juga jelas. Nah, di situ kamu mendapatkan banyak victory atau kemenangan. So, this is your energy. Jadi kalau misalnya saran dari aku, kalau aku lihat dari sini sebenarnya keep up sama positive energi saat ini. Jadi tetap bertahan sama energi positif dan tetap bertahan sama jati diri kamu. Oke, di sini juga aku bakal lihat pesannya dari Oracle card. From your higher self, there's spirit guide, angel, divine power, like God and goddesses. I will say my ghost, I can speak the truth, give permission and protection to see through people who watch this video. Tell me about message from their higher self. Kenapa belibet ngomongnya? Message from their higher self. Kan ini ngomongin, let's see ya. Ada divine director, intervention and purpose. Divine intervention is a caring. Know that you're being guided. Happiness is your purpose. Jadi nanti ada sebuah arahan dari semesta. Jika kamu dihadang oleh apapun itu yang kamu kira ini menghalangi aku untuk meraih tujuan nih, contohnya, percayalah itu adalah campur tangan semesta untuk membantu kamu, ngarahin kamu ke purpose yang sebenarnya gitu. Terus di sini kamu akan di-guide banget tentang tujuan, happiness kamu seperti apa. Di sini there's a lucky color yang aku lihat ya. Ada blue, purple, and kalau aku lihat a little bit green. Cuman itu bakalan bisa bantu banget untuk mood kamu, untuk keadaan kalau misalnya kamu lagi menghadapi situasi, and then you using that color atau pikirin tentang warna itu bakalan kembalikan diri kamu ke energi yang clear ini. So kalau misalnya aku bakal lihat tentang energi orang itu ya, siapapun yang kamu hadapin saat ini. There's spirit guide, angel, divine power, like God and goddesses. I'm gonna say my ghost, I can speak the truth, give information and protection to see through people who watch this video. Tell me about their person, current energy right now.
Third person. Ada the Wheel of Fortune. Kehidupannya lagi berwarna banget kalau aku lihat. Kamu berhubungan sama orang yang lucky, beruntung. Di sini ada Sagittarius, Cancer, and Pisces. Dia lagi penuh dengan istilahnya mencoba hal-hal baru lah gitu. Ada equilibrium yang terjadi dalam hidupnya dia, kayak sesuatu hal yang benar-benar di dalam dirinya dia, the center of themselves, yang gitu loh, kayak burst of happiness, kayak tiba-tiba mendapatkan sebuah kebahagiaan. Terus kalau aku lihat di sini ada yang memang soal bisnis ya, entah apapun dia berhubungan di saham atau di manapun ya. Kalau yang namanya the Wheel of Fortune itu kan sesuatu hal yang istilahnya hubungan sama gambling lah, hubungan sama tebak-tebakan lah. Itu dia lagi beruntung banget gitu. Nih keterangan gak sih? Biarin aja lah. Terus spirit guide, angel, divine power, like I think it says, tell me about their person current energy right now. Hidupnya lagi berwarna banget, lagi penuh dengan ide-ide baru. Kalau aku lihat dia lagi banyak ide, lagi banyak pengen apa yang dia lakuin. Cuman kalau di sini life force, istilahnya lagi semangatnya dalam melakukan sesuatu. Terus kalau aku lihat di sini peluangnya juga banyak ya, peluang dia untuk meraih kesuksesan. So this person current energy. Oke, nah ini akan bertolak belakang banget sama apa yang dia tunjukin ke kamu. Jadi dia tuh lagi pintar banget dalam pentacle-nya dia. Cuman kalau dari Five of Pentacle ini kan kayak mengemis sesuatu ya, kayak meminta sesuatu. Padahal pentacle-nya sudah banyak kalau aku lihat. Cuman kalau dari sini dia adalah orang yang hidup dengan sederhana meskipun dia punya keberuntungan secara finansial. So kalau aku lihat di sini untuk beberapa dari kalian menganggap orang ini ngerasa kekurangan ya. Menganggap orang ini punya kekurangan padahal enggak. Jadi ada misperception gitu. Jadi ada yang persepsi yang salah yang dia tunjukkan, atau memang dia sengaja menunjukkan kalau dia tuh nggak ada apa-apanya, sebenarnya ada apa-apanya, ngerti kan? Nah di sini dari Page of Pentacle dia memanifestasi sebuah peluang soal finansial, jadi fokus banget sama finansial. Karena kalau aku lihat ini balik lagi ke masa lalunya dia, mungkin dia juga pernah merasakan sebuah kekurangan, entah itu kekurangan atau memang jatuh bangun di soal karir atau bisnis. Walaupun nih misalnya dia datang dari keluarga yang berada, tapi dia punya bisnis, tapi bisnisnya juga tidak sesuai sama ekspektasi. Jadi dia ada ngalamin namanya jatuh bangun. Nah saat ini momen lagi menanjak lagi gitu. Terus kalau aku lihat di sini ada banyak yang menghabiskan waktu untuk belajar. Jadi memang sibuk. Kalau keadaan saat ini ya, sibuknya sih sebenarnya ke arah finansial dan karir. Karena di sini kelihatan banget ini ngomongin soal uang. Jadi aku bakal lihat tentang message dari higher self ini ya, message from their higher self. Tell me ya about message from higher self. Ini dia. Ada Commander Ashtar, call to action, take charge, lead by example, walk your talk. Jadi dia sebenarnya banyak menginspirasi orang lain. Cuman ini udah waktunya dia untuk bisa ngambil sebuah keputusan atau sebuah tindakan. Terutama soal karirnya dia. Ini memang lagi banyak action atau lagi banyak pergerakan ya. Kalau aku lihat soal karir. Karena kalau di belakangnya dia ini juga kelihatan kayak pentacle. Semuanya tentang pentacle. Jadi temanya dia untuk beberapa waktu ini lagi soal pentacle, uang, atau material things gitu. Oke, aku bakalan lihat langsung saja ini soal apa tujuan, apa yang dia inginkan dari hubungan kalian berdua. What this person really wants toward this connection. Pertama udah jelas ya dia pengen dia mengerti ya. Cuman kalau misalnya dalamnya lagi, aku ngelihatnya dia pengen bangun sebuah memori atau membuat sebuah memori. Dia ingin sebuah ketenangan dari Four of Pentacle di sini. Dia pengen ketenangan soal finansial.
ketenangan soal keberadaan dia. Dia pengen sebuah, aku ini apa gitu. Jadi dia pengen feel secure di situ. Soalnya kalau Four of Pentacle ini pasti ngomongin soal keamanan. Kamu bisa juga dealing sama energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Dia pengen tenang pengen nyaman, pengen tenang, pengen fokus sama finansial atau fokus sama opportunity, peluang-peluang soal karir. Dan aku ngeliat di sini, let's see ya. Iya, dia lagi fokus banget loh Pentacle. Bener-bener kayak bener-bener nih contohnya. Kalau dari segi visual itu benar-benar sorot matanya tuh ke arah finansial, ke arah karir, atau ke arah sesuatu hal yang memang menguntungkan lah untuk dia. Jadi dia lagi nunggu banget sebenarnya. Yang pengen dia inginkan ke kamu adalah mengerti kalau dia sekarang fokusnya itu lagi ke situ. Prioritas dia saat ini soal finansial dan karir. Ini kalau aku lihat di sini juga ada faktor-faktor ya. Ini juga aku nggak tahu nih faktornya tuh bisa soalnya nih yang aku lihat banyak. Ada yang ke-trigger karena memang dirimu lebih daripada dia, atau memang ada yang bisa yang tadi aku bilang ke-trigger karena memang lagi keadaan kemarin down, terus harus naik gitu. Yang dia inginkan darimu adalah sebuah ketenangan, menerima keadaan. Kalau it's time for us, dia bilang ini waktunya buat kita fokus masing-masing sama finansial gitu. Terus kalau aku lihat di sini sebenarnya karena dari Page of Pentacle itu adalah helping hand. Ini di sini Page of Pentacle-nya memberikan secercah harapan lah gitu. Sebenarnya dia juga pengen diinspirasi. Cuman kalau dari sini balik lagi soal kesabaran dan pemahaman aja sih yang dia pengen banget ya dari dirimu. And then help this person. Dia butuh bantuan sebenarnya. Bantuannya bukan secara finansial ya, lebih seperti kepada tadi makes them feel secure, memberikan mereka perasaan yang aman gitu loh soal situasi apapun yang kalian hadapin. Cuman kalau dari sini, dari kecocokan ya, kalau aku lihat kan dari kamu fokusnya soal clear, sesuatu yang clear. Dia fokusnya sama sesuatu yang tangible. Mungkin ada sebuah kecocokan, tapi kalau ngomongin soal apakah dia bisa mampu untuk memberikan apa yang kamu harapkan, aku ngelihat dari sini belum ya. Karena yang tadi aku bilang, dia fokusnya prioritasnya itu ke Pentacle, ke keuntungan dirinya dia sendiri. So aku bakal lihat dari sini tentang what this person really wants toward your connection. There is Spirit Guide, Angel of Uncovered like God, and it says what this person really wants toward this connection. Ada the Empress, ada the Hierophant, pengertian, kasih sayang, ketulusan. What else does this person want from you? Darimu, apa yang dia butuhkan? This person want from you. Oke. Sebenarnya kalau aku lihat di sini, balik lagi ya, yang dia pengen darimu adalah pengertian. Dia tidak bisa memprioritaskan kamu saat ini karena prioritasnya dia udah pasti ke Pentacle. Jadi dia juggling antara dua opsi. Sebenarnya opsinya bukan antara orang lain ya, kebanyakan bukan karena orang lain, tapi karena memang Pentacle itu finansial dan karir. Kalau apa yang dia pengen, kalau ada the Empress, istilahnya Empress itu selalu ngomongin soal nurture, care, kasih, ketulusan. Dia tuh pengennya itu sebenarnya. Dia pengen merasakan sebuah ketulusan, mau merasakan sebuah keadaan yang dia bisa jadi apa aja tanpa pretending gitu loh. Jadi pengertian yang banget. Nah dari the Empress kan sisi keibuan ya. Jadi istilahnya dia pengen juga mencurahkan sisi emosionalnya dia, sisi sensitifnya dia. Cuman kalau aku lihat dari The Hierophant sendiri, di sini ada batasan.
Jadi kalau misalnya apa yang dia pengen dari hubungan kamu dan dia pengen sebuah komitmen. Tapi ini kalau ngomongin soal Eropan udah pasti kan ada perbedaan ya. Ini kalau di kepalanya dikotakin, berarti istilahnya kamu kotak dia kotak lah gitu. Um, Punya pemahaman sendiri. Jadi kamu juga punya pemahaman sendiri. Jadi ini ada sebuah keadaan di mana punya keyakinan yang berbeda atau punya keyakinan bukan agama ya. Apa yang kamu yakini soal dunia ini, apa yang kamu yakinin soal keadaan. Itu ada sebuah perbedaan. But yang namanya the open, ini pasti pengennya soal status. Gitu. Status dan comfortable. Comfort. Jadi pengen kenyamanan, ketenangan. Dari di sini ada juga another six of swords ya. Jadi istilahnya I don't know, deep down inside dia pengen kamu moving on loh, to be honest. Jadi ini aku gak bakalan sugarcoat anything ya. Yang dia pengen adalah kamu moving on aja dulu, karena dia fokusnya ke finansial gitu. Dari the Eight of Swords sendiri, sebenarnya dia pengen clear sesuatu yang clear, sesuatu yang apa ya, kejujuran, keterbukaan, bisa dibilang apa adanya gitu loh. Keadaan kedepannya aku nggak mau tahu nih possibility-nya seperti apa. Aku mau nerima yang seadanya saat ini seperti apa gitu. Jadi jangan diandai-andaikan. Nah, dia mau sesuatu yang clear. And then kalau maunya dia dari kamu, dari Two of Pentacles sendiri, tadi aku bilang kamu juga harus tahu prioritas kamu apa, karena dia pengen kamu memahami kalau dia itu punya prioritas dalam hidup, which is prioritasnya dia itu Pentacle gitu. Walaupun punya perasaan dia yang dalam atau perasaan yang kadang-kadang bikin dia berkecamuk juga, cuman yang namanya sebuah keinginan lagi-lagi ini ke arah earthly desire ya. Jadi dia lebih seperti pengen sesuatu hal yang materi gitu-gitu. Bukan dari hubungan kamu ya, tapi dari kehidupan ini. Nah, fokusnya lagi ke situ. Okay? So, aku bakal lihat pesan dari Romance Angel for your connection. There's spirit guide, angel, divine power, like cutting cases. Some say my ghost can speak the truth. Message for the people who watch this video. Free yourself. It's time to take back control of your life. Ini udah waktunya kamu taking control lagi soal kehidupan kamu. Karena kalau aku lihat, kebanyakan kamu kemarin membelenggu diri kamu sama apa yang bagi kamu benar, atau pola pikir yang bagi kamu benar, atau misalnya memang ekspektasi atau keadaan di mana kamu terbelenggu sama orang lain. Ini waktunya kamu untuk membebaskan diri. True love, this is romance of a lifetime. Jadi ini adalah keadaan dimana ada true love. Jadi kalau ngomongin soal cinta ya, this person cinta sama kamu. Cintanya tuh benar-benar ada gitu loh. Cuman kalau balik lagi di sini, romance of a lifetime, kamu tidak akan merasakan cinta yang seperti ini sama orang lain. Gitu. Nanti aku bakal lihat lagi, kalau aku korek lagi ya, karena aku masih lihat ini di luarnya. Kita lihat possibility ke depannya nanti. Di sini ada soulmate. Yes, this is your soulmate. Kamu berhubungan sama soulmate-mu. Jadi kadang-kadang kalau soulmate itu adalah cerminan dari diri. Kenapa ini ada dua? Only one. Okay. Ada it's time to disconnect from the world. Jadi ini waktunya juga terdisconnect dari luaran, dunia luar, atau dari keadaan yang sebenarnya kayak rutinitas. Coba buat rutinitas baru. And then aku bakal lihat what this person truly desire toward this connection, atau toward this person. Give me permission and protection to set through people who watch this video. Tell me about what this person truly wants toward the people who watch this video. Two of Cups.
Oke. Aku mau lihat apa ya, bisa dibilang di bawah fun aja dulu hubungannya. Jadi kalau aku lihat dari The Queen of Wands ini, apa yang dia pengen kan ini sebuah desire atau sebuah kehangatan, sebuah keadaan di mana kamu memberikan dia passion atau gairah gitu. Di sampingnya ada Two of Cups, setelahnya sesimpel as komunikasi yang lancar, komunikasi yang benar, komunikasi yang benar-benar terkonek lah satu sama lain. But Two of Cups like partnership, dimana yang dia butuhkan sebenarnya partner juga. Jadi yang namanya partner itu kan bukan seseorang yang memberatkan atau seseorang yang kita ngerasa orang itu tanggung jawab kita, bukan seperti itu kan, tapi saling support lah. Nah, dia butuh support system seperti itu. The Queen of Swords di sini kepastian, kejujuran, keadaan yang benar-benar gini gitu. Nah, Queen of Swords itu terkenal sama keadaan dia yang memang dia kalau ngomong to the point, dia butuh itu. Dari Three of Cups, dia mau lagi fun, lagi pengen hubungan yang ringan, hubungan yang keadaannya tuh bisa dibawa senang-senang. Tapi yang namanya Three of Cups istilahnya balik lagi, ini support dari sekitar juga. Sebenarnya dia pengen banget mendapatkan support nih, contoh dari keluarga kamu dapat green light, dari teman-teman kamu juga dapat green light, dia tuh pengen itu gitu. Jadi tidak ada sesuatu hal yang memberatkan. Sama gitu, jadi vice versa ya, dia juga pengen dari pihaknya dia menerima kamu. Dari Nine of Wands soalnya di sini ada defensiveness, jadi dia mau apapun pagar yang membatasi kalian berdua, perbedaan yang membatasi kalian berdua, dia pengen itu selesai, pengen itu runtuh gitu. So aku bakalan lihat pesan dari Island Time Wellness about message for you. There is spirit guide, angel, divine power, like God in graces, give permission and protection to say through people watch this video. Message for them. Ada X, breakup, separation, stop the pattern, silent treatment, and abandonment. Untuk kalian yang berada dalam fase separasi, berpisah, ini istilahnya harus bisa men-stop patternnya ya. Pattern itu dalam arti pola, dimana kalau misalnya memang ada sebuah perpisahan, harus fokus sama future gitu, jangan fokus ke belakang. Di sini ada X, di sini ada wedding ring, union, wedding, marriage, soul connection, eternal love, everlasting promise. Aku nggak ngerti nih hubungannya kamu sama dia apa, sudah jadian atau enggak. Tapi ini ada masa lalu yang harus diselesaikan untuk bisa memulai sesuatu yang baru. Jadi kamu misalnya masih punya masa lalu yang masih ada di hidup kamu, ini adalah pelajaran kamu sendiri untuk bisa men-stop itu, untuk bisa cutting itu. Dan cuttingnya tuh bukan cutting yang udahlah, ya udah dia tetap jadi temanku, nggak bisa. If it's ending, it's ending gitu. The wedding ring ini karena untuk memulai sesuatu yang namanya union, marriage, soul connection, apapun yang kamu masih punya, sisanya itu harus dilepas gitu. Istilahnya kamu masih memberikan ruang untuk masa lalu. Di sini masih ada memories, bisa kamu atau dia ya, yang masih punya memori, jangan mau disamakan sama memori yang kemarin. Jangan mau ditempatkan di tempat yang sama. Jadi kamu bisa minta orang itu clearing aja dulu, atau kamu yang harus clearing aja dulu, bersihkan aja dulu ya masa lalu, baru nanti bisa dimulai kalau ngomongin soal promise. Karena ini ada pola ya yang aku lihat, sebuah pola yang kayak apa ya, bisa dibilang bisa dari kamu atau dari dia yang kayak nerima aja gitu loh. The golden mirror, self-absorbed, narcissistic, one-sided relationship, love bombing. Jadi ini be careful sama manipulation ya. Jadi karena memang waktunya masih belum tepat untuk union, jadi kalau misalnya dipaksakan, yang ada salah satu dari kalian memaksakan sebuah keadaan. Karena maunya ini, maunya itu. Di sini ada the dragonfly, be lighthearted, finding out things coming to light, adapt, change, and heal. Nanti ada sebuah kebenaran yang akan terungkap. Jadi kenapa kamu dipersiapkan untuk bisa nerima perspektif yang baru? Karena nanti ada sebuah
keadaan yang ternyata seperti itu, untuk bisa kamu pahamin dan terima. So aku bakal lihat the outcome of the situation. Ada the devil, ada the fool, ada the moon, ada the Queen of Cups. Jadi siapapun kalian yang feminine, kalian akan tetap jadi prioritas. Cuman apakah ada sebuah union atau ada sebuah persatuan, aku masih belum melihat ada persatuan. Persatuan yang benar-benar dalam arti healthy ya, in a healthy way. Karena di sini ada the devil. The devil itu selalu ngomongin soal konsep hubungan yang sebenarnya ke arah toxic, karena salah satu dari kalian terlalu menginginkan, terlalu mengikat, terlalu ingin ini itu gitu. Jadi di sini ada jealousy, ada possessive yang terlalu berlebih, obsesif juga, kadang-kadang terlalu obsesi untuk memiliki. Nah, dari the fool sendiri di sini adalah konsep awal mula baru soal hubungan. Jadi kalau ke depannya seperti apa, ini memang ada awal mula baru, tapi balik lagi aku masih ngeliat pola soalnya di sini. Kalau misalnya polanya dipaksakan nih, contohnya kadang dipaksakan, sementara kalian belum bisa ada kedewasaan dan mengerti masalahnya di mana, nanti akan kembali lagi ke awal gitu loh. Hubungannya kayak ya udah, permasalahan yang muncul gitu-gitu aja. Apalagi terutama soal perbedaan, yang diabaikan perbedaannya, bukannya diterima, bukannya gimana caranya perbedaan ini ya ada real, tapi kita terima itu. Nah, kalau itu kan ya udah, akhirnya everyone is happy sebenarnya karena nerima satu sama lain. Tapi kalau perbedaan yang diabaikan, ini malah jadi akan sebuah konsep ilusi gitu. Jadi sebenarnya ada soul connection antara kamu sama dia, ada perasaan yang terkoneksi. Cuman balik lagi, karena mungkin salah satunya masih terikat sama ego, terikat sama material things. Jadi possessiveness yang berlebih itu jadi akan mensabotase kemungkinan. Karena kalau misalnya dipaksakan, balik lagi, energi the devil itu mengikat atau merantai. Itu never be healthy. Karena contohnya misalnya dia jealous nih, jealous ya kadang terlalu lebih, bukan jealous yang lucu ya, ini jealous yang akan lebih merugikan. Sementara yang satu lebih innocent atau lebih clear. Jadi itu kalau ngomongin soal kecocokan, cocok saja, tapi kepuasan kecocokan dalam arti mungkin apa yang kamu inginkan, dia inginkan ya, sama-sama nih pengennya sesuatu hal, ya cocok-cocok aja. Tapi apakah dari sikap itu bisa direalisasikan, aku masih melihat ada kekecewaan gitu. Kalau dari sini the moon soalnya kan di sini gelap ya, luaran sana gitu, ibaratkan kayak tidak terlalu bisa fleksibel tentang possibility di luar sana lah gitu. Cuman di sini akhirnya mendapatkan kesedihan sendiri karena secara emotion, secara apa yang dia pengen, secara hati atau secara ego pengennya ini gitu loh. Cuman secara realita itu karena terbatas sama ego dan gengsi, akhirnya merugikan diri sendiri. Cuman kalau aku lihat ini bisa dari dia ya, karena yang tadi kan keterikatan sama hal material things itu gede banget. Jadi kemungkinan dia juga menganggap kalau mendapatkan kamu adalah sebuah prize possession. Jadi kayak bagikan sebuah hadiah, mendapatkan apa ya, piala kalau dia lomba lah gitu. Sesuatu hal yang dia bisa banggakan, tapi itu bukan dalam arti oke, ini terjadi secara memang anugerah atau apapun. Dia bagikan gitu loh. Jadi ada obsesi dari dia yang kayak ingin memiliki. Nah, memiliki itu beda sama mencintai. Gitu. Dan di sini saran dari aku ya untuk kamu, sebenarnya dari diri kamu sendiri kan harus tahu nih, terbalik lagi, kamunya maunya apa dan kamu bisa nerima realita. Jadi kamu harus terima nih keadaannya seperti ini apa, dan kamu juga harus bersikap gitu. So this is your reading, thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau request silahkan komen di bawah. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut bisa book personal reading, karena ini kolektif banget, jadi banyak banget message yang rebutan pengen dibacain. Dan perlu diingat, kalau misal kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next week, bye.